Silakan kepada Ustadz Wildan Hasan. Baik, terima kasih Bang Jimmy. Sebenarnya Bang Jimmy ini tega sekali membiarkan saya jadi pembicara terakhir. Ini ada positifnya, ada negatifnya. Jadi saya kehabisan bahan pada akhirnya karena secara komprehensif tadi sudah disampaikan oleh Kiai Abdul Hakim, oleh Prof. Saifullah, oleh Bung Hadi, Bung Saif Umar. Tapi dari percakapan tadi saya alhamdulillah bisa membuat coret-coretan pada akhirnya. Mudah-mudahan ini bisa saya sampaikan lebih kurang 5 sampai 7 menit lah ya. Ini harus diganti oleh Bang Jimmy dengan menjamu saya di pantai air manis durennya Padang. Jadi begini, yang terhormat Kiai Abdul Hakim, saya kira kalau semua anggota dewan pusat maupun daerah anti PKI semua, kita tenang gitu. Tapi ternyata kan perjuangannya berat juga yang dilakukan oleh Kiai Abdul Hakim karena harus juga bertemu dengan Rifka Ciptaning dan kawan-kawan, berjibaku lah di parlemen. Kita mempercayakan kepada beliau dan kawan-kawan. Prof. Saifullah sangat komprehensif. Beliau menyampaikan data-datanya kuat, gitu, datanya kaya. Kalau semua orang tua sudah sangat bersemangat seperti beliau, betapa malunya kita anak muda kalau tidak lebih semangat daripada beliau. Bung Hadi yang jelas juga kaya literatur, ini luar biasa. Saya berharap Bung Hadi ini bisa menulis buku dengan judul Aku Bangga Jadi Anak Masyumi gitu. Meskipun generasi kedua ya mungkin judulnya Aku Bangga Jadi Cucu Masyumi, untuk menandingi buku Rifka Ciptaning lah. Kalau Bung Saif Umar ini saya juga tahu betul beliau sejak di kampus sebagai yang punya keunggulan sedikit, hanya lebih tua usianya dari beliau. Ini seorang hafiz yang berjiwa mujahid, yang tidak hanya bercita-cita nanti menikah dengan seorang hafizoh lalu mendidik anak-anak jadi hafiz dan selesai hidupnya gitu. Tapi beliau juga mau bicara tentang PKI, bicara tentang soal bangsa dan negara. Ini tipe ideal seorang sahabat Rasulullah SAW. Jadi begini, karena saya kehabisan bahan ya. Kalau saya bicara lagi soal PKI, saya akan mengulang-ulang saja. Maka saya akan maju sedikit ke hari berikutnya, dari tanggal 30 September ke hari ini, tanggal 1 Oktober, yang disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, kita nggak tahu seberapa sakti Pancasila ini, tapi percakapan ini tidak untuk mendegradasi Pancasila. Kita sudah final, kita sudah sepakat dalam gentleman agreement bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, adalah ideologi bangsa kita. Nah, kan diasumsikan gitu, setelah G30 SPKI, lalu kemudian PKI-nya kalah karena salah menyusun strategi, lalu kemudian inilah akibat, inilah hasil dari Pancasila yang sakti gitu. Nah, kita oleh Pancasila dan Undang-Undang 45 itu didorong untuk mengintegrasikan gitu, untuk menggabungkan antara value dengan interest, antara nilai dengan kepentingan-kepentingan gitu. Itu yang diminta oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau bicara Pancasila, kita harus bicaranya berurut dan bertaut gitu. Karena bicara Pancasila itu dari satu sila ke sila yang lain itu saling berkaitan makna gitu, saling berkaitan value-nya gitu. Nah, interest lah nanti kemudian pada dinamika kepemimpinan nasional dan kepemimpinan daerah itu sering dipolitisasi gitu. Nah, kita dituntut punya kemampuan untuk menggabungkan, mengintegrasikan value dan interest yang diminta oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Setidaknya Undang-Undang Pancasila itu memiliki 3 pokok besar. 1, kekuasaan. 2, proses. 3, tujuan. Kekuasaan itu apa? Ketuhanan dan kedaulatan rakyat. Proses itu apa? Kemanusiaan dan keadilan gitu kan. Kemanusiaan. Lalu kemudian tujuannya apa? Keadilan sosial gitu. Jadi pas gitu.
artinya seperti disampaikan oleh Pak Nasir, itu tidak sembarangan para ulama kita, tokoh kita menyusun Pancasila itu. Ada kekuasaan, yakni ketuhanan dan kedaulatan rakyat. Lalu ada proses, yaitu kemanusiaan, dan ada tujuan, yaitu keadilan sosial. Jadi artinya tidak bisa dipisahkan bahwa ketuhanan itu adalah bagi kaum muslimin itu adalah tauhid gitu. Sesuatu yang menjadi pusat segala gerak, segala keinginan, segala harapan, segala aktivitas. Jadi kita berbicara tentang proses kemanusiaan, proses permusyawaratan, dan proses keadilan sosial untuk mencapai itu tidak boleh lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Itu kita sama-sama mafhum, sama-sama maklum soal itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita mendengar istilah Fokfofuli Fokdi, suara rakyat itu adalah suara Tuhan, itu artinya bagi Indonesia pentingnya suara rakyat. Bukan suara rakyat menggantikan kebijaksanaan Tuhan, gitu. Bukan suara rakyat menggantikan otoritas Tuhan. Gitu. Nah, ini yang seringkali salah dipahami, bahwa demokrasi kita kan demokrasi berketuhanan, bukan demokrasi liberal. Maka memaknai Fokfofuli Fokdi itu bukan suara rakyat menggantikan otoritas Tuhan, tidak. Jadi menunjukkan bahwa rakyat punya kedaulatan, gitu. Tapi di atasnya masih ada Tuhan. Yang kedua, saya kira ini barangkali yang terakhir ya. Kita tahu bahwa dari semenjak dulu kita ada semacam mutual misunderstanding gitu antara Pancasila sebagai ideologi dan Islam sebagai agama. Gitu. Sampai sekarang sebenarnya juga terus dibentur-benturkan gitu oleh pihak yang punya kepentingan gitu antara Pancasila dengan Islam, Pancasila sebagai ideologi dan Islam sebagai agama. Sejatinya pertentangan itu lebih karena faktor-faktor politik gitu, bukan oleh hal-hal yang lain itu dalam implementasinya. Nah, Pancasila sebagai ideologi itu efektif untuk ranah politik selama ini, tapi Pancasila sebagai ideologi belum efektif untuk wilayah sosial, ekonomi, dan wilayah kebudayaan. Ketika ada persoalan, maka Pancasila mudah untuk dipolitisasi, lalu atas nama Pancasila kita diminta untuk bersatu. Tapi sebagai sebuah ideologi, Pancasila belum mampu kita terjemahkan untuk dapat mengatasi berbagai persoalan ekonomi bangsa, persoalan sosial, dan persoalan kebudayaan kita. Kenapa begitu? Karena kita masih memahami Pancasila itu sebagai mitos, gitu, bukan sebagai sejarah. Sebagai sejarah kita tahu bahwa Pancasila dilahirkan di BPUPKI. Ada 1 Juni Bung Karno mengusulkan nama Pancasila, atau 18 Agustus masuk kepada Undang-Undang Dasar. Itu sejarah yang jelas tempat dan waktunya. Tapi kemudian Pancasila itu berubah menjadi kesadaran sosial yang mengatasi tempat dan waktu. Gitu. Sehingga kemudian itu jadi mitos. Maka ada istilah Hari Pancasila Sakti, gitu. Hari Kesaktian Pancasila. Dan istilah atau diksi sakti itu dalam pengetahuan agraris kita, kan sebelum kita mengalami masa industrialis, kita masa agraris. Masa-masa seperti itu, nah pengetahuan agraris kita yang dinamakan dengan sakti itu mitos. Gitu. Nah, terjadi mistifikasi Pancasila. Gitu. Jadi Pancasila itu mistik, sesuatu yang seolah-olah bukan lahir dari sejarah kita. Gitu. Bukan lahir dari pemikiran dan aktivitas kita yang jelas tempat dan waktunya. Nah, inilah pengaruh itu ketika kemudian kita tidak mampu mengobjektifikasi Pancasila. Gitu. Nah, bagaimana cara mengobjektifikasi Pancasila itu? Nah, ini yang penting. Ketika tadi disebutkan ada 3 yang utama gitu. Ada banyak faktor kenapa kemudian komunis itu bisa muncul, komunisme bisa subur. Pertama adalah instabilitas politik. Politik nggak stabil gitu. Yang kedua adalah kelemahan dan kehancuran ekonomi. Dan yang ketiga kelemahan iman, kelemahan kepercayaan terhadap agama dan pengamalannya. Itu 3 faktor terbesar yang membuat komunisme itu bisa tumbuh subur. Nah, itu jawabannya ada juga di Pancasila. Gitu. Jawaban untuk 3 faktor utama tumbuhnya komunisme itu ada di Pancasila. Pertama, mengatasi kelemahan iman itu ada dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Kita kenalkan agama, akrabkan agama, amalkan agama, ajarkan agama, itu salah satu cara kita mengantisipasi komunisme. Yang kedua, untuk problem instabilitas politik, kita diminta oleh Pancasila agar menjadi manusia yang adil dan beradab, agar kita mau bermusyawarah. Karena salah satu ciri khas dan karakter dari komunis atau komunisme itu adalah anti perbedaan. Jadi tidak bisa menerima perbedaan pendapat, tidak mau bermusyawarah, tidak mau berdialog. Nah, ini diantisipasi oleh sila keempat dalam Pancasila untuk kita bermusyawarah, kita mencari hikmah, kita harus mufakat melalui proses-proses permusyawaratan. Dan yang ketiga, mengatasi kelemahan dan kehancuran ekonomi dan kemelaratan serta kebodohan kan memang satu lahan subur yang akan selalu dimanfaatkan oleh komunis untuk membangun kekuatan. Maka dalam sila yang kelima sebagai tujuan dari dasar hidup berbangsa bernegara itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita menjalankan Pancasila ini sebagai sistem kerja menurut istilah Pak Syafruddin Prawiranegara, maka kita dapat mengatasi tantangan komunisme ini, menjalankannya secara murni dan konsekuen lah begitu dalam istilah Orde Baru gitu. Bukan Pancasila yang dipolitisasi, bukan Pancasila yang dimistifikasi, bukan Pancasila yang dianggap mitos, tapi sebagai sejarah kita yang kemudian memang bagaimana kita harus melakukan tafsir yang benar gitu atas Pancasila itu, sehingga kalau kita jalankan Pancasila ini benar-benar akan mengantisipasi seluruh problem bangsa kita, termasuk adalah tantangan komunisme. Nah, itulah saya tutup dengan ungkapan dari Bung Hatta bahwa kalau keadilan Islam itu tegak, maka tidak ada tempat untuk komunisme. Saya selalu pernah membayangkan kalau Karl Marx itu hidupnya di masyarakat Muslim yang menjalankan agamanya dengan benar, itu juga tidak akan ada komunisme itu, karena dia kecewa terhadap kapitalisme yang memiskinkan keluarganya, memiskinkan orang tuanya gitu. Jadi ideologi kebencian ini akibat kekecewaan terhadap kondisi lingkungan. Kalau kita menjalankan agama dengan benar, Pancasila juga dengan benar, maka mudah bagi kita untuk menghadapi tantangan komunisme. Insya Allah begitu, Bang Jimmy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.